105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kan Raw masih bersama dengan Ici dan juga Ustazah Umu Nailiyah ya di pagi menjelang siang hari ini. Tepatnya di formasi pukul 11 di menit ke-31. Dan di sini Ustazah Umu Nailiyah akan melanjutkan ya pemaparannya tentang tema kita yang sangat menarik pada siang hari ini, yakni haruskah untuk bahagiakan pasangan. Dipersilakan untuk Umu Nailiyah. Kita lanjut ya tadi poin selanjutnya kita tentu harus mengetahui gitu ya apa saja sih langkah-langkah gitu atau poin-poin yang harus kita pahami gitu sehingga kita bisa membuat pasangan kita itu bahagia. Kita harus ingat ya Mbak Icis bahwa ketika pasangan kita bahagia itu pahala gitu ya, berpahala. Nah, jangankan pasangan ya, dalam Islam kan membahagiakan saudara juga pahala ya, tetapi yang pasti tadi pahala yang harus diraih itu adalah pahala yang memang perbuatan yang harus diridhoi oleh Allah gitu. Jadi yang penting menyenangkan hatinya gitu. Tapi kalau dia sedang bermaksiat walaupun dia senang itu nggak pahala gitu, itu dosa gitu ya. Nah, contohnya misalnya kayak tadi gitu ya, saya dipaksa suami saya menjual diri misalnya ya kan demi buat dia bahagia mendapatkan uang dan sebagainya, nggak boleh gitu, dan memang kita harus menolak gitu kan. Nah seperti itu, atau misalnya disuruh mencuri agar suaminya bahagia atau istrinya bahagia gitu, nggak boleh. Yang menyuruh aku korupsi istriku misalnya, nggak boleh gitu ya, agar istriku senang gitu karena aku bisa memberikan banyak masukan untuk dia gitu. Ini perkara yang Allah larang, walaupun bahagia tapi bahagianya bukan bahagia yang hakiki gitu ya, melainkan bahagia yang semu bahkan palsu, karena kebahagiaan itu tadi adalah untuk meraih ridho Allah. Tentunya apa yang Allah ridho adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan gitu ya. Nah maka bagaimana membuat pasangan kita bahagia? Nah, kalau kita bicara cinta, ya cinta yang tumbuh karena keimanan, amal soleh dan akhlak yang mulia, itu akan senantiasa bersemi dan tumbuh subur. Nah, kecuali kalau kita lihat memang kalau bicara cinta emang nggak akan selesai 5-10 menit gitu ya, karena dia adalah sesuatu yang banyak versi. Nah tapi kalau kita kembalikan pemahamannya kepada Islam, ini kan sesuatu yang memang dia muncul dari luar diri manusia atau katakanlah naluri gitu ya, dan dia adalah fitrahnya manusia yang memang harus dikelola, maka pengelolaannya harus dengan Islam gitu. Maka tadi cinta itu harus ditumbuhkan karena keimanan, amal soleh dan juga akhlak mulia gitu ya. Akan senantiasa bersemi dan tumbuh subur, tidak akan lekang karena sinar matahari, tidak pula luntur karena hujan. Nah luar biasa ya kan, dan tidak akan putus walaupun ajal telah menjemput. Nah ini kan fakta gitu ya, kita lihat bagaimana juga para pasangan suami istri yang mereka itu misalnya salah satu sudah meninggalkannya tapi tidak ingin menikah lagi karena ingin bersama kembali di surganya Allah gitu. Ini kan membuktikan bahwa cinta mereka itu ketika dibangun dengan keimanan, amal soleh, akhlak mulia tadi, itu akan senantiasa bersemi walaupun salah satunya sudah tidak ada gitu. Ini kan luar biasa yang Mbak Ici ya, beda dengan cinta monyet gitu ya, yang kalau monyetnya pergi cintanya pun hilang gitu. Ya kan? Nah itu dia. Nah ya, jadi cintanya jangan cinta monyet gitu, tapi cinta yang ditumbuhkan karena keimanan gitu ya. Tentunya ini akan kita dapatkan ketika Allah meridhoi. Nah doa-doa terbaik akan terus mengalir dari lisan pasangannya untuk pasangannya masing-masing gitu ya, ketika jauh maupun dekat, sebagaimana firman Allah yang telah menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang semasa di dunia saling mencintai, pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa, dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 gitu ya. Jadi ya walaupun misalnya pasangan suami istri saling mencintai dunia, kalau tadi cintanya bukan dibangun karena keridhaan, di akhirat kelak kan saling menuntut toh gitu, saling menuntut apalagi gitu ya, tadi sama-sama merasa tidak saling memahami ketika menjalani hubungan rumah tangga yang banyak adalah tuntutan masing-masing, sehingga tidak mendapatkan rasa syukur apalagi sampai meraih kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, kata Rasulullah, maka berarti telah sempurna imannya.
Nah itu ya, jadi pernikahan karena Allah itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Maka dikatakan bahwa pernikahan itu setengah agama gitu ya. Jadi yang sudah menikah tinggal menyempurnakan setengah lagi dari kewajiban-kewajibannya, karena pernikahan itu sudah merupakan setengah agama yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Hanya saja tadi ya, perasaan cinta yang landasi cinta karena Allah tidak datang secara otomatis. Tentu tadi membangun cinta karena keimanan, akhlak, kemudian keterikatan kepada hukum syara itu tidak otomatis datang, ya kan? Karena itu pasangan suami istri harus merawat dan menjaganya agar hidup rumah tangga tetap langgeng dan harmonis dunia akhirat. Ini kan memang harus ya membangun visi misi yang sama dalam keluarga, membangun pemikiran dan pemahaman serta aturan yang sama dalam keluarga. Karena kalau satu ke barat, satu ke selatan, satu ke utara, maka rumah tangga tidak akan menemukan tadi yang namanya ketentraman dan juga kenyamanan. Misalnya suaminya pengen hidup di rumah tangganya itu anak-anaknya harus islami gitu ya, sementara yang lainnya menginginkan lifestyle-nya harus lifestyle yang seperti sekarang digandrungi oleh dunia modern sekarang gitu, yang serba terbuka dan sebagainya gitu. Nah kalau ini pasti nggak sinkron dan ini nggak akan nyambung, akan sering terjadi pertengkaran gitu ya. Maka memang harus didudukkan visi misi berumah tangga atau pernikahan itu seperti apa, sehingga keduanya saling memahami dan saling belajar gitu ya. Nah perjalanan keluarga dan rumah tangga memang tidak selalu seindah melewati lautan yang tenang dan indah. Ada kalanya riak ombak, gelombang, bahkan badai kehidupan datang menghantam biduk atau bahtera rumah tangga. Orang yang kita lihat kalau bahagia depan layar, ya kan, bahagia kita lihat di hadapan kita, mereka bukanlah pasangan yang mendapatkan itu tanpa tantangan, ya kan, tanpa gelombang, tanpa tadi riak-riak ombak. Yang namanya manusia dipertemukan kalau bahasa ini tuh untuk laki-laki kan istrinya itu adik ketemu gede gitu ya. Jadi adik ketemu gede ini sesuatu yang memang yang sebelumnya dia tidak kenal gitu ya, kemudian dipertemukan karena Allah gitu. Ini kan perlu memang penyesuaian yang luar biasa tadi, agar keduanya bisa saling menyesuaikan, bisa menjadi sahabat dan melewati gelombang-gelombang rumah tangga gitu yang nggak kita kenal gitu ya. Harus menjadi teman terbaik kita, harus menjadi orang yang kita percaya gitu ya, harus menjadi orang yang lebih dahulu kita sampaikan unek-unek kita gitu. Nah karenanya membagikan pasangan itu sesuai dengan tuntutan Rasulullah menjadi salah satu upaya agar kita bisa ya kita lakukan agar cinta kepada Allah tetap terus terjaga gitu ya. Nah maka apa yang kita lakukan untuk menjaganya? Yang pertama itu adalah bersikap lemah lembut kepada pasangan gitu ya. Maka pasangan baik suami itu harus lembut kepada istri, istri harus lembut kepada suami. Menyampaikan sesuatu yang tidak kita suka pun upayakanlah dengan kalimat-kalimat yang sangat halus gitu. Ya kan, kalau tadi kita bicara perasaan gitu ya, tentu memang karena kan gini, andai pun kita sudah merasa kalau bahasa kita itu paling halus dan dia tetap tersinggung, ini kan urusan lain gitu ya. Nah tapi yang pasti kita menyampaikannya tidak mencak-mencak, tidak teriak-teriak gitu ya, atau sampai melakukan penanganan fisik gitu. Ini jangan sampai seperti itu ya kan. Nah bisa dengan tadi sentuhan ringan seorang suami di hidung istrinya gitu, apa sih mah gitu kan, sambil hidungnya dicolek misalnya, usapan lembut di kepalanya, kemudian usapan di punggung dan menyaman. Dan ini adalah aktivitas yang menyamankan istri. Simple, tapi ternyata efeknya luar biasa. Ini kan tadi karena kita memang ya Allah alam, tapi nggak semua. Tapi memang kalau kita perhatikan pasangan suami istri itu kalau sudah menikah ini semua hilang kan Mbak gitu. Kayaknya kalau kayak mengelus istrinya ya kan, menyentuh hidung istrinya, atau sekedar mengucapkan terima kasih kepada istrinya, ini jarang gitu ya kan, jarang sekali gitu. Apalah salahnya makasih ya ma gitu ya kan, atau makasih ya sayang. Rasulullah juga kan begitu ya kepada istri-istrinya gitu. Tapi ini kayak tabu gitu ya, kayak tabu di masyarakat kita gitu. Nah Rasulullah kan memanggil Aisyah itu dengan panggilan Humairah gitu ya, wahai yang pipinya kemerah-merahan gitu. Itu panggilan sayang Rasulullah kepada istrinya. Nah kalau misalnya istri punya panggilan sayang juga kepada suaminya, ini akan menumbuhkan tadi ya rasa cinta karena Allah gitu ya, dan melahirkan akhlak yang mulia gitu di tengah-tengah pasangannya.
Nah, kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kita. Terkadang kita punya masalah kan tidak harus orang memberikan solusi. Kita hanya perlu terkadang pendengar yang budiman, kan gitu ya. Dengarkan saja. Nah, terkadang memang kalau laki-laki itu kan banyak yang tidak siap ya, atau tidak sabar mendengarkan unek-unek istrinya. Baru istrinya mau ngomong, suaminya sudah bilang, banyak kali keluhan gitu. Ya sama siapa lagi dia mengeluh ya kan, kalau bukan sama suaminya gitu loh. Nanti ngeluh sama laki-laki lain, nah susah kan gitu. Jangan sampai istrinya merasa kalau suaminya tidak mau mendengarkannya, sehingga nanti ada telinga laki-laki lain yang mendengarkannya, habislah si suami. Jangan salahkan istri kan gitu ya. Nah, istri pun begitu. Ketika suaminya punya masalah misalnya di pekerjaan, di kantor atau di mana, istri dengarkan gitu. Jangan sampai ketika istri mengatakan selalu, kamu nih mas, kamu nih bang, dikit-dikit curhat, bosan tahu gitu. Ya kan, kerjaan aku juga banyak gitu. Jangan sampai nanti ada telinga perempuan gitu ya yang mendengarkan curhatannya, sehingga telinga kita sebagai istri ya nggak akan bermanfaat lagi gitu. Nah itu ya, jadi harus menjadi pendengar yang budiman gitu ya antara kedua pasangan. Kemudian mengapresiasi dan menyemangati hal-hal baik dilakukan oleh pasangan. Nah ini juga gitu ya. Misalnya pulang kerja suami, rumah bersih, semua anak sudah mandi, kan nggak masalah sih dikasih rewardnya kecil-kecil aja. Wow, udah bersih ya mas semua, anak-anak udah rapi semua, yuk naik ke motor gitu, yang cus bawa aja makan bakso. Itu udah senangnya luar biasa itu mbak. Tapi kan terkadang itu kita lupakan gitu. Nah istri juga begitu. Misalnya suami sudah pulang bekerja kan gitu, tapi salahnya misalnya dikasih reward ya kan, abang capek ya gitu, sini tak pijitin sebentar gitu. Nah itu kan juga reward gitu ya, dan mengapresiasi apa-apa yang dilakukan oleh istri, walaupun hanya sekedar membersihkan rumah, kemudian mengganti baju anak, ya kasihlah reward itu ya, sepele tapi dampaknya luar biasa gitu ya. Jadi jangan kita, kalau dalam hidup rumah tangga ini lain gitu ya modelnya. Di luar mungkin kita anggap sepele, tapi dalam hidup rumah tangga itu hal yang sangat mempengaruhi. Nah kemudian berdiskusi dan melibatkan pasangan gitu ya. Tentunya apa yang dalam rumah tangga harus kita diskusikan dengan pasangan kita. Karena kalau bukan dengan pasangan, dengan siapa lagi? Apakah misalnya mau bangun bisnis baru, utang kan gitu ya, dan juga misalnya sekolah anak-anak, itu semua didiskusikan dengan pasangan gitu ya. Jadi keduanya merasa saling membutuhkan ya, satu saling dipedulikan. Nah selanjutnya selalu berseri-seri dan gembira saat bersama pasangan. Jangan ketika suami di samping suaminya wajahnya berkerut terus gitu, dan ketika di samping istrinya wajahnya cemberut terus. Tapi kan pasti tanya gini, kenapa ya suamiku ku tengok kalau di kantor sama kawan-kawannya bahagianya luar biasa, tapi kalau di rumah gitu ya keningnya nggak pernah hilang kerutan dahinya gitu. Ini nggak boleh gitu ya, maka itu juga harus dijaga. Rasulullah SAW pernah bersabda gitu ya, wahai Fatimah, terhadap Fatimah, tiada seorang istri yang tersenyum di hadapan suaminya kecuali Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih. Baru senyum gitu ya, hai mas gitu. Tapi ada juga ya, kemarin tuh ada iklan di di sosmed itu yang senyumnya ngeri juga gitu kalau seperti itu. Bukan senyum tapi nakut-nakutin kalau seperti itu gitu ya. Nah ya biasa aja lah gitu, maksudnya kan natural aja senyumnya gitu. Jadi dengan senyum aja Allah memberikan rahmat kepada istri terhadap suaminya gitu ya. Kemudian tadi sudah ya, memberikan reward dan juga pasangan, dan selalu berterima kasih dan berpenampilan baik tadi di depan pasangan. Jadi jangan hanya suami yang berpenampilan menarik atau istrinya saja. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda dan mengingatkan, apabila kalian pulang dari bepergian di malam hari, maka janganlah engkau menemui istrimu hingga dia sempat membersihkan dirinya dan juga menyisir rambutnya yang kusut. Gitu. Jadi harus dikasih tahu misalnya mau pulang gitu ya, atau diketuk dulu pintunya kalau kita pulang, agar istrinya siap-siap berpenampilan yang tadi rapi, bersih, cantik gitu ya ketika suaminya pulang gitu ya. Nah ini betul-betul harus selalu dijagakan gitu ya antara pasangan suami istri gitu. Nah jadi betul-betul gitu Rasulullah SAW mengetahui betul kebutuhan seorang perempuan untuk berdandan depan suaminya. Begitu juga laki-laki berdandan untuk istrinya. Jadi
berpenampilan paling tampan, paling rapi gitu ya di hadapan istrinya gitu. Dan begitu juga Rasulullah menyuruh para sahabatnya agar berhias untuk istri-istri mereka dan menjaga kebersihan dan kerapian ya. Rasul bersabda, cucilah baju kalian, sisirlah rambut kalian, rapilah, berhiaslah gitu ya, dan bersihkanlah diri kalian. Karena dikatakan di sini bahwa Bani Israel tidak melaksanakan hal demikian, sehingga perempuan-perempuan mereka berzina. Jadi kan memang perselingkuhan itu tidak hanya faktornya adalah perempuan semata gitu ya, tetapi juga terkadang faktor tadi laki-laki yang tidak mempedulikan penampilannya depan istrinya, yang mengabaikan penampilannya depan istrinya, itu juga bisa membuat istri itu berpaling untuk melihat gitu ya penampilan lelaki lain. Nah, jangan sampai itu ya, apalagi dalam hari ini kita lihat konteks kehidupan yang serba bebas hari ini gitu. Nah, demikianlah tadi katakan ya bahwa Islam telah mengajarkan cara membahagiakan pasangan kita dengan berbagai hal ya yang sederhana, tidak harus wah atau muluk-muluk gitu ya. Nah, seluruhnya harus selalu berada dalam koridor syara. Nah, sehingga mudah-mudahan gitu ya kita semua bisa menjalaninya dengan baik, sehingga kehidupan pernikahan kita akan selalu tenang, tentram, dan selalu berada dalam keberkahan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, Allahu a'lam. Jadi itu Mbak tadi untuk poin-poinnya ya terkait dengan cara-cara bagaimana membahagiakan pasangan kita masing-masing. Ya, kan itu dia pemaparan dari Ustazah Ummu Nailiyah ya tentang tema kita hari ini, haruskah wah untuk bahagiakan pasangan. Untuk rekan yang mau bertanya boleh langsung mengirimkan pertanyaannya di 0822 9999 6105. Nanti kita akan kembali lagi tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya, tadi Ici sudah sampaikan ya bahwasanya kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung mengirimkan pertanyaannya melalui chat WhatsApp atau juga sosial media kita. Tadi ada nih Ustazah yang bertanya melalui Facebook ya, ada melalui komentar di room komen. Ada dari Sani Fatimah mau bertanya, sudah cantik istrinya, rapi berdandan, banyak juga Ustazah suaminya melirik yang lain. Yep. Ada lagi yang nggak senonoh sama suaminya, ngomong karena sang suami nggak ngerti. Istrinya capek, gak sempat dandan, ngurus anak lagi, kerja lagi, yang pada faktanya rusaknya rumah tangga dan menimbulkan pertengkaran. Bagaimana menurut Ustazah? Baik Ustazah, kepada Ustazah Ummu Nailiyah dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan. Ya, pertanyaannya super sekali gitu ya. Problem rumah tangga tadi yang kita bahas di awal. Nah, memang kalau tadi kita katakan terkait dengan membahagiakan pasangan gitu ya, kemudian ada fenomena kita lihat bahwa memang ada kondisi di mana istrinya sudah cantik gitu ya, tapi masih melihat wanita lain. Nah, ini kan tadi kita bahas bahwa ini adalah aturan yang kita bahas tadi bagian pasangan, kemudian maklumat ataupun mafhum terkait dengan seperti apa kehidupan rumah tangga gitu, harus menjadi sahabat gitu ya, terbaik antara suami dan juga istri. Nah, kalau ini tidak berjalan memang, walaupun istrinya sudah cantik ya kan, kemudian sudah berdandan juga di rumah, dan ditambah kehidupan kita di luar yang memang serba bebas ya kan. Nah, ini bisa jadi membuat ataupun mengalihkan pandangan suami keluar. Nah, apalagi tadi kalau kita katakan suaminya juga orang yang tidak satu visi dan misi dengan istrinya. Nah, ini juga berat gitu ya. Kalaupun sudah satu visi dan misi, setan kan pasti tidak pernah capek gitu ya untuk menggoda yang namanya pasangan suami istri, karena memang pekerjaan setan itu kan untuk merusak manusia gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi ini adalah ujian gitu ya bagi Pak Sutri tadi yang sudah membina rumah tangga, yang istrinya itu sudah berusaha gitu, ternyata suaminya harus melirik lagi perempuan dari luar. Karena nggak bisa kita pungkiri ya Mbak, cantik itu kan tadi kalau dinilai dari segi penampilan semata gitu ya, bukan dilihat dari segi keimanan ataupun akhlaknya. Maka kan orang-orang di luar sana tentu ini akan lebih cantik dilihat kasat mata dibandingkan dengan istri kita gitu ya.
yang apa namanya glowing ya kan, kemudian yang apalagi ya, shining gitu ya, kemudian yang slimming gitu ya, banyak di luar sana dibandingkan dengan istri kita. Nah tapi tadi kalau kita tidak paham bagaimana Islam gitu ya mengajarkan kita berumah tangga, ya kita akan rentan terjebak di luar sana. Apalagi tadi dengan kebebasan yang ada hari ini, tinggal minta nomor teleponnya, kemudian ketemu di mana gitu ya, kemudian membuat hubungan tanpa status gitu. Nah akhirnya terjadilah perselingkuhan yang tidak diinginkan. Makanya harus kita menjaga. Makanya memang menjaga tidak terjadi perselingkuhan kan juga sebenarnya tidak bisa kalau memang individunya kita saja gitu. Harus ada memang aturan dan kebijakan serta sistem yang mendukung sehingga tidak terjadi perselingkuhan. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, kan kita lihat ya, lingkungan kita sekarang mendukung ya hal seperti itu. Boleh kita katakan mendukung gitu ya, walaupun nanti mungkin orang akan marah sama kita kalau kita bilang mendukung gitu. Bagi masyarakat sekarang kan selingkuh bukan hal yang aneh gitu ya, tapi hal yang lumrah. Nah, cumanya gini, nggak usah bilang-bilang, kan gitu ya, nggak usah bilang-bilang. Kalau sudah dibilang-bilang, ya udah tahu aja gitu. Selanjutnya seperti apa? Apakah ada hukuman? Apakah ada punishment? Itu nggak ada. Gitu. Kalau selingkuhnya suka sama suka, dihantamlah di situ, ya. Nah, kemudian padahal dalam Islam gitu, kalau selingkuhnya itu sudah sama-sama menikah, ini kan bisa dihukum mati gitu ya, rajam gitu sampai mati, sehingga tidak ada orang yang selingkuh seperti itu. Ini karena memang tidak ada hukumannya, ya selingkuh maracalela, kan zina gitu ya. Kita batasi selingkuh itu dalam konteks zina gitu ya, melakukan hubungan suami istri layaknya suami istri, tetapi bukan istrinya, bukan suaminya gitu. Nah kemudian tadi dikatakan juga istrinya ngomong nggak senonoh, senonoh maksudnya gimana gitu ya, ngomong nggak asan gitu ya kepada suaminya karena udah capek gitu ngurusin anak, nggak sempat dandam dan sebagainya gitu. Ya memang kalau kita katakan sempat nggak sempat, ini kan kembali ke persepsi kita. Ya betul, memang terkadang istri tidak sempat melakukan hal demikian karena anaknya banyak kecil-kecil, belum dia sempat ngurusin ini, sudah ngurusin ini, belum selesai urusannya suaminya sudah pulang kerja. Ya kan, jangankan berdandan, mungkin mengganti bajunya punya dari pagi nggak sempat gitu ya. Nah lalu bagaimana harusnya suami gitu? Ya suami tadi kan namanya sahabat, ya harus pengertian gitu. Kalau tidak ingin istri Anda pergi pakai daster, pulang pakai daster, ya kan banyak hal bisa dilakukan. Contoh misalnya menyediakan mat gitu ya, pembantu rumah tangga gitu. Maka cukupkanlah istrimu dengan itu, buat temannya di rumah untuk mengerjakan yang lain sehingga dia bisa berdandan, kan gitu. Orang yang punya duit kan seperti itu ya. Kalau tidak mampu ya bersabar kan gitu, pahami dan bijaklah menyikapi situasi. Istrimu juga pengen berdandan, tapi karena kondisi anakmu begitu banyak, maka sabarlah kan gitu. Dan sesekali memang buatlah me time berdua ya kan, tanpa anak. Titipkan dulu anak misalnya ke rumah saudara gitu kan, atau ke neneknya, ke tantenya gitu, bareng setengah hari kan gitu ya, pergilah berdua gitu dengan berpenampilan yang keduanya sama-sama menarik seperti itu. Jadi ada saja peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Jadi bukan mutlak tidak bisa, andai pun misalnya kita punya anak yang banyak. Memang betul ya gitu. Saya juga sebagai seorang ibu merasakan gitu ya, ketika punya anak itu rempongnya luar biasa. Tadi jangankan bersolek gitu, ganti baju pun kadang nggak sempat gitu ya. Tapi kan itu ketika anak kita masih kecil-kecil kan gitu. Tapi ketika anak kita sudah mulai misalnya 4, yang nomor 1 sudah bisa kita minta bantuannya untuk mengurus, misalnya yang nomor 2 kan gitu, nomor 2 juga sudah bisa minta bantuannya untuk membantu sekedar untuk membersihkan kamar, dan sebagainya, sudah bisa menata disiplin lah, kita katakan seperti itu. Maka itu dididik juga kan mereka itu untuk disiplin, sehingga orang tua tidak terlalu lelah gitu ya di dalam mengontrol anak-anaknya walaupun anaknya banyak, sehingga punya waktu untuk bersolek, kemudian untuk berpenampilan menarik. Nah maka di situ memang harus ada kerjasama gitu ya, keduanya, antara laki-laki dan perempuan, atau antara suami dengan istri. Jangan menuntut istri terlalu banyak tetapi suaminya tidak berperan apa-apa gitu ya kan. Udah capek tentulah kena semprot ya kan, kok kira aku tidur saja di rumah kan gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi aku tidak berhenti gitu. Nah ini kan mulai dari kamar tidur, kemudian ruang tengah, dapur, semuanya kita kerjakan. Makanya luar biasa loh para istri itu gitu ya, yang memang itu Allah anugerahkan kepada kaum ibu, yang kaum bapak itu tidak bisa melakukannya gitu. Nah itu Mbak Cis.
Baik, terima kasih kepada Ustazah Ummuna Ilyah yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari yang bertanya tadi yang melalui room komen di Facebook. Dan sepertinya ini waktu kita sudah di penghujung ya, sudah berada di formasi pukul 11 di menit ke-59. Sepertinya juga Ici dan Ustazah Ummuna Ilyah akan pamit undur diri dari ruang rekan Raw. Terima kasih atas waktunya kepada Ustazah Ummuna Ilyah juga terima kasih ya. Baiklah, kalau begitu akhir kata dari Ici dan Ustazah Ummuna Ilyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.